Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jangan berbuat ini, jangan berbuat curang. Karena kita dekat dengan Allah, maka kita tidak lakukan itu. Tapi karena kita jauh dari Allah, alah urusannya masih lon, yang nak semayang lon, yang pegajih lon, yang nak neraka api lon, mbak. Yang urung kaji mbak. Ya, orang sudah jauh. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hokaya. Fahiya ajnihatul qalbi. Itu yang tiga-tiga tadi. Al-hubbu, ar-raja, al-khauf. Oh ya, kita belum cerita al-khauf itu apa. Khauf itu takut azab. Ya, nampak. Ini tiga-tiga tidak bisa dipisahkan. Kalau kita kejar satu dan kedua saja, kita tiga-tiga yang tadi kita sebutkan nggak dapat. Dekat dengan Allah, pahala, kemudian maqamat, kita level tertinggi itu nggak dapat ini, Pak. Ya, nggak dapat. Maka harus ada tiga-tiga ini untuk bisa mendapatkan tiga lagi. Ya, untuk bisa dapat tiga lagi. Al-hubbu harus ada. Ar-raja harus ada. Raja itu kita mohon-mohon terus. Anak kita, kalau dia minta ke kita, ayah beli sepeda ya. Ayah mengatakan, alah hanapeng. Anak datang lagi, ya beli sepeda. Hanapeng. Tapi kalau anak menangis, ya dulu ya nyo benar itangin ronyo ya. Ayah berpikiran juga, mah sayang anak lu. Apapun mau dilakukan ayahnya untuk beli sepeda. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan raja ya. Jangan doa-doa saya. Ya Allah nejuk surga ke lu. Hana nejuk ke bek nejuk gede. Bah lagi yang gede. Ya Allah nejo rezeki ne pepulih lu, kata sakit lu minggu ya Allah. Hai ne pepulih, bek gede, bek ne pepulih. Ya, Mbak. Biarin saja saya seperti ini. Ya, Mbak. Artinya apa? Kita mohon, Mbak. Ya Allah tolong saya. Saya mudah beribadah, kalau saya sehat, saya mudah ibadah ya Allah. Kita mohon lagi, Mbak. Ya, Mbak. Saya pernah begini, Mbak. Artinya waktu terjadi Covid dulu, Mbak. Jadi di ruangan saya itu ada seorang bapak umur 75 tahun. Beliau sudah pensiun. Ketika saya masuk ke ruangan itu, kami berdua. Yang napa kalau sampai kamu meninggal sampai. Yang sampai kamu meninggal sampai di Piniri itu. Bapak ini tidak salat. Ini temayang. Salat tidak, ibadah tidak, apa-apa tidak. Buktinya apa? Ketika datang waktu salat saya kalian, hana temayang. Hana enggak salat. Saya tanya, "Bapak kenapa tidak salat?" Kaki belum pernah mati. Hana cara nyo mati, nyo ka kenang ya ka mati. Ane hana ijak kunjungi lo. Anak saya tidak ada anak, sampai sekarang tidak ada yang kunjungi saya. Istri tidak ada yang kunjungi saya. Lebih baik saya mati saja. Besok hari saya lihat lagi beliau ini. Rumah lain dah lagi. Pak, coba bapak berdoa sama Allah. Coba bapak salat. Coba berzikir. Allah kedengar apa yang kedengar mendum, Pak. Rupanya setelah saya perhatikan, Pak, tengah malam menggebedah dengannya. Gecau tu berdoa dia, Pak Allah. Gelak ampun, Pak Allah, Pak. Gelak ampun, Pak Allah. Geklik kayaknya, Pak. Saya perhatikan terus. Besok saya bilang, ulangi lagi, Pak. Salat lagi, Pak. Gue semayang lagi. Lu sah boleh kan, Pak? Kejap, Pak. Lu kah boleh, lu. Lu kah boleh, hana jadi mati, kan, Pak? Hana jadi mati. Maka lu bukan baik tua, semayang baik tinggal, Pak. Salat jangan lupa. Bapak sekarang keluar dari ruangan ini. Bapak sudah sembuh, ya, Pak. Ibadah jangan pernah tinggal, Pak. Bapak terus raja sama Allah. Bapak belum mengenal Allah lagi, Pak. Coba Bapak mengenal Allah. Maka ibadah itu akan nikmat bagi Bapak. Karena Bapak tidak mengenal Allah saja. Katanya, hana taturi Allah. Maka katanya hana tak istighfar. Tak ada nikmat istighfar. Astagfirullah, hampir wate-wate benda. Ya. Allahumma salli ala hampir wate-wate. Ya, nampak. Karena kita tidak mengenal Muhammad itu siapa. Kalau ingin mengenal Nabi Muhammad, bacalah hadis-hadis beliau. Bacalah sirah nabawiyah beliau. Baru kita bisa mengenal Nabi Muhammad. Nyo titiura titona lebulun. Maulid tapi. Yang terbayangkan Nabi makanan terbayang, Pak. Alhamdulillah ka maulid. Perbaikan gizi, Pak. Perbaikan gizi boleh badan pijut sampai, Pak. Hana dembon-dembon, badan pijut sampai, Pak. Kalau kita tanya ini selama setahun 3 bulan maulid Nabi, apa yang dapat dengan tentang Nabi? Oh, mana lu tu tahu le, lu tu menu mangat-mangat, Pak. Menu mangat, nyu badan pika tumbol juga, Pak. Jadi dia enggak ada faedah, enggak manfaat. Jadi makanya apa? Kalau ingin mencintai Rasulullah, kenali dulu siapa itu Rasulullah. Kita ingin mencintai anak kita, kenali dulu anak kita itu bagaimana wataknya, Pak. Kalau orang tua nak tahu watak anaknya itu pot terbaik anak, Pak. Ya, Pak. Anak padahal dia itu apa? Gerah-gerah bacun, Pak. Katanya anak tak tepu anak kan, cok awet tepat le, Pak. Iklik le anak, bibi anak hanya nge ni, Pak. Tengoklah tak tepat lah, hanya nge, Pak. Kenapa? Karena ayah seorang yang enggak tahu dia watak anaknya bagaimana.
Coba dia kenali watak anaknya, maka dia akan cinta kepada anaknya. Namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Oke. Fahiya ajnihatul qalbi athalas. Itu modal hati itulah 3 tadi, Pak. Jangan jauh dari 3 ini. Al-hubbu, ar-raja, al-khauf. Jadi al-khauf ini apa? Al-khauf itu kita takut diazab oleh Allah. Ya, Pak. Takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian tasawuf menengah ke bawah ini. Ini bukan menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah, makanya di sini ada disebutkan apa? Al-khauf, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam kajian tasawuf yang lain, ini kalau tasawuf kajian menengah ke atas itu ada takwa, itu ada 2 model. Ini masih takwa model pertama, ini model dasar ini. Kita ketika tidak berbuat maksiat ditanya, kenapa tidak mencuri? Saya takut nanti dipotong tangan. Kenapa tidak mencuri? Saya takut dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa salat? Saya mohon nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa level-level pertama, level seperti kita nih, Pak, seperti kita. Nak berpuasa nak ya, nanti puasa itu akan melindungimu di padang mahsyar. Ya itu, Pak. Nak salat ya, dengan kamu salat itu akan membantumu nanti, nak. Kamu akan masuk ke dalam surga. Itu takwa level pertama, level bawah. Maka kata Imam Al-Baydawi, takwa level bawah itu, dan dalam benak dia apa? Yarju al-thawab wa yakhafu al-azab. Dia mengharap pahala dan mengharap supaya dijauhkan dari dosa. Itu saja dia. Itu level-level kita. Mengharap surga dan mohon dijauhkan dari neraka, itu saja. Untuk apa bersedekah? Masuk surga. Untuk apa haji? Masuk surga. Untuk apa umrah? Masuk surga. Tapi ada level takwa di atas itu lagi. Di atas itu lagi. Ini bukan level-level kita. Kita bisa ke situ dengan latihan-latihan. Bagaimana? Dia tidak takut dengan neraka. Yang dia takut apa? Yang menciptakan neraka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharap pahala, tapi ada lebih dahsyat dari pahala itu apa? Dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya, kenapa pergi salat jamaah? Lu cinta ke Allah. Ya, cinta sekali saya kepada Allah. Kenapa berkurban? Lu dia petodong ke Allah. Semua Allah muaranya, Pak. Tidak pernah dia sebutkan surga dan neraka. Itu kecil kali surga itu. Neraka itu kecil sekali. Itu kan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu kecil sekali itu. 27 derajat kita salat nih, Mas. Itu kecil sekali itu. Orang lain bisa juga melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau saya ingin mengharapkan ridha Allah, kenapa tidak berbuat maksiat? Lu ya ke Allah. Kenapa berbuat kebaikan? Lu ingin tahu ke Allah. Semua Allah muaranya, Pak. Ya, ini takwa level-level atas. Bukan level-level kita. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah level ke atas. Beliau takut itu bukan mengharap pahala lagi dan takut dosa itu tidak. Tapi beliau memang betul-betul takut kepada Allah. Ketika Zulaikha mendekati beliau, disebutkan dalam Al-Quran, hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha suka ke Yusuf, Yusuf suka ke Zulaikha. Kalau di dalam Taurat itu disebutkan bukan Zulaikha tapi Ra'ila. Tapi ketika itu pandangannya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau itu Nabi Yusuf sudah level tinggi, Pak. Itu tasawuf level tinggi, Pak. Linasrifa anhu su. Ketika itu Nabi Yusuf melihat firman Allah di atas itu, Pak. Ketakutannya luar biasa, Pak. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi ada wajah ayahnya, Pak, muncul di depan beliau. Ayahnya mengatakan, "Ya Yusuf, ismuka maktubun fil kitab." Ya, nembak. Kamu itu salah satu nama yang tertulis di dalam kitab sebagai seorang nabi. Bumalen pegang maksiatnya. Maka takut sekali, bukan kepada ayahnya tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Yusuf itu sudah level-level tinggi, Pak. Jadi beliau itu bukan harap pahala lagi, tetapi harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut neraka lagi, tapi takut kepada yang menciptakan neraka itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Lagi tiduran enggak? Kenapa begini, nak? Lu ya ipoh lu. Ya nama. Lu ya itu bayang ya, Pak. Ya nama. Lu ya binon tu ya binon, ya, Pak. Dia selalu takut dan menjaga ayahnya. Ini sudah level-level itu, bukan takut begini. Lu ipoh tu, ya ipoh. Dia bukan di pukulannya tetapi ayahnya. Contoh. Kalau orang-orang di pesantren atau di sekolah atau di mana saja, kalau sudah level-level itu, gurunya cukup meletakkan peci saja di depan. Kayaknya ya aja yang murid itu, bahkan peci gure lainan.
peci gureyo Pak. Atau kendaraan guru diletakkan di depan itu Pak. Ini kendaraan ya nih Pak. Dia takutnya luar biasa Pak. Nah, kendaraan. Sama kendaraan saya takut, apalagi saya yang punyanya Pak. Jadi cukup dengan kendaraan saja. Inilah namanya ingin seperti tadi asma Allah tadi Pak. Ya, jadi kita ingin mengenal Allah, kenalilah asma'nya. Dengan mengenal asma'nya kita takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup melihat kendaraannya kita sudah takut. Cukup melihat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerbitkan matahari sebelah timur, menenggelamkan sebelah barat, kita sudah mendeteksi ini zat yang luar biasa yang menerbitkan matahari sebelah timur, menenggelamkan sebelah barat. Yang menurunkan hujan, berarti kita tahu ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat hujan saja sudah alhamdulillah ya Allah karena berwujud ya. Alhamdulillah ya Allah engkau masih menerbitkan matahari sebelah timur dan menenggelamkan sebelah barat ya Allah. Ya. Cukup melihat itu saja Pak, cukup kalian yang mantap. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Seorang cukup melihat mobil polisi saja tengah jalan kaiplung ya Pak. Nah radhiya, apa dia meradhiyakan leputan. Mobil saya diletakkan tengah jalan ya Pak. Ya, kayo ya, melihat saja sudah ini. Ini sudah level-level tinggi. Kita lanjut. Allati yatiru biha ila a'la maqamat. Ini cerita kita tadi, Pak. Kita ingin supaya level-level tinggi, Pak. Kita supaya level tinggi. Artinya apa? Kita bisa dapat karamah. Jadi karamah level-level kita itu tidak sama seperti karamah yang diberikan mukjizat, tidak. Paling enggak karamah kita itu apa? Kita diberikan khusus perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ini mudah, tak pebutnya mudah, yang tajaukan tu pemudah ni Allah, tajak ibadah pemudah ni Allah, hana tutah, anu mudah, anu hana takit, tak berdoa ba Allah kabulkan doa. Kita itu saja level kita. Kita bukan level tongkat menjadi ular, tidak. Ya, Pak. Tongkat menjadi ular itu sudah level-level para nabi, Pak. Kita bukan levelnya Nabi Isa alaihissalam berjalan di atas air. Oh sekarang ada juga orang bisa jalan di atas air, salat tidak apa-apa, tidak. Ya, Pak. Yang sudah bersekongkol dengan jin, Pak. Karena jin mengatakan di dalam surah Al-Jin, ada sebagian manusia itu ya'udzuuna birijali minal jinni. Jadi ada sekelompok manusia, dia minta tolong sama jin, ya minta tolong sama jin. Salat tidak apa-apa, tidak. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, itu nanti akan aku kumpulkan nanti pada masa mereka sama dengan teman-temannya. Ya, sama dengan teman-temannya. Jadi artinya jin itu nanti tidak bisa menolong dia. Yang bisa apa? Di dunia saja dia tolong. Bisa dia jalan di atas air, bisa dia berbuat ini, bisa berbuat itu, bisa berbuat macam-macam. Tetapi ketika meninggal dunia, jin mengatakan, iblis mengatakan, syaitan mengatakan, ana bari, saya lepas dari kalian karena lunia ke Allah Subhanahu wa taala. Saya takut sekali. Jangan tuduh-tuduh saya. Tapi kalau kita beriman, berteman dengan orang beriman, di dunia itu long. Waktu kita mau meninggal itu long ji, ya du ya baca no. Engkau nak baca apa? La ilaha illallah. Itu long katanya, Pak. Diarahkan kita untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Pak. Makanya di dalam hadis itu mengungkapkan begini. Kalau seandainya orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, ketika kita ucapkan la ilaha illallah, dia kemudian diam dan mengucapkan la ilaha illallah. Kita nggak usah ajarin lagi, biarin, Pak. Kalimat terakhir dia sudah ada. Tapi kalau dia ngelantur macam-macam lagi, ngomong macam-macam lagi, kita ulangi lagi. La ilaha illallah, ya, Pak. Dia ucap lagi, Pak. Ya, itu aman dia, Pak. Tapi kalau dia sudah ngelantur macam-macam lagi, kita ulangi lagi. Ya, jadi jangan sampai kita gok-gok, negok-gok. Ya, baca laju, ya, Pak. Ya. Tidak akan dilakukan oleh seorang pun kecuali orang beriman. Ya. Ke rumah sakit begitu juga. Orang beriman dia mendoakan saudaranya yang sakit, Pak. Ya, dia mendoakan saudara yang sakit. Ya Allah, berbagah pulih. Orang nggak beriman ada doa. Bertanya, bagaimana kronologinya? Kronologi, yang kronologi baru takin, Pak. Sama orang sakit jangan tanya, berbagah pulih, dah begah, Pak. Berbagah pulih, maka berdoa, Pak. Berbagah pulih. Kemudian apa? Bersama-sama dalam masjid, sembahyang sama-sama, ya, Pak. Jadi jangan sampai ke situ. Kronologinya bagaimana? Mepok. Rumah tetangga lo mepok baru meninggal aja, ya, Pak. Kenapa dulu rumah sakit meninggal? Yang di rumah sakit itu rencananya besok keluar malah jadi hidup, barunya meninggal aja, Pak. Karena ketakutan, ya, Pak. Ya, Pak. Karena ketakutan. Maka ketika datang mengunjungi orang sakit, jangan tanya lagi penyakit, Pak. Kami senang sekali kalau kembali lagi, kita sama-sama lagi. Kan orang itu sehat. Ini mana ada, besok udah sembuh ini. Tengok kapulih, hana bupunya. Dia mengeluh, sakit saya kibannya, ketekitnya. Tengok pulih, mengapa? Golong tengok untuk tiada kapulihnya, Pak. Ya. Tapi kalau kita lihat gimana ini, jantungan ya, oh sebentar lagi kak kemah sang don, Pak. Habis meninggal, Pak.
Kalau dah beras sebentar lagi ke habismu ya, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita lakukan 3 hal tadi, wa biduniha la yahsulu lahu qurbun. Kita tidak akan bisa dapat dekat dengan Allah. Ini kalau tiga hal tadi, kita tidak bisa dekat. Wala thawabun, pahala pun tidak ada. Kenapa tidak ada pahala? Kita cinta gimana kita mau ibadah? Kita beribadah terhadap sesuatu hal yang tidak kita kenal. Kita salat, Allahu Akbar. Kita yang lihat ayah semayang kepu ya, menghadap Allah apa ya? Oh, murulin semayang, ada semayang cik ni, Pak. Ayah bayar zakat untuk apa ayah? Kita yang lihat tak tahu juga ayah. Jadi untuk apa bayar zakat? Rugi saja. Cik, kepu dah bayar zakat. Tak jelas. Yang jelas habis duit saja. Itu maknanya apa? Kita tidak mengenal Allah itu, Pak. Kita tidak mengenal Allah. Hana pun tak pernah don cinta. Kalau kita tidak betul-betul mengenal asma Allah, hana pun tak pernah don cinta kepada Allah. Jadi makanya paling enggak kita mengenal asma Allah itu, Pak. Kalau enggak apa? Ini tidak ada pahala, tidak ada apa-apa, tidak ada. Ya. Makanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak mengetahui kalau Allah itu Maha Pengampun, Pak. Nabi Adam tidak tahu. Cuma ada satu teknik yang tidak diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam merasa apa? Apa salah saya ya Allah? Apa salah saya? Saya sudah 200 tahun saya puasa, saya buat ini. Kenapa tidak engkau kabulkan ya Allah? Nabi Adam kan berbuat dosa sedikit, makan buah khuldi tadi, Pak. Nabi Allah tidak tahu, Pak. Belum mengenal Allah lagi, Pak. Belum mengenal Allah apa? Nabi Adam tidak tahu. Itu Ar-Rahman itu siapa sebenarnya? Al-Ghafur itu siapa sebenarnya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajari malaikat Jibril, ajarkan kepada Adam siapa saya sebenarnya. Kemudian apa hakikat taubat itu bagaimana sebenarnya? Baru diajarkan, baru tahu dalam detik itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu juga. Bagaimana kita salat? Kita tidak cinta kepada yang kita sembah dan kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Untuk apa kita bayar zakat? Tak tahu kita hakikat zakat itu. Jadi kan sia-sia saja. Sia-sia saja. Kita siapkan barang. Orang lain siapkan barang juga mau berangkat. Katanya hau berangkat. Lon ya penganan lon kuliah hedehi Jakarta dengan hamba. Maka ji lon siap-siap barang ci lon berangkat Jakarta. Katanya dong kepu siap-siap. Hau belum kalau lon siap-siap lon siap-siap ci. Lon siap-siap nak tujuan ke Jakarta ya meana ke dia sekolah, Pak. Bapak ngapa siap-siap? Enggak, saya mau pergi juga Jakarta. Untuk apa? Nak tahu saya, bapak pergi, saya pergi juga, ya, Pak. Nyokanya orang yang ada puhak kakak ibadah, Pak. Orang lain berzikir je, astagfirullah. Amin. Tak cukai dia. Bapak tahu yang dibaca imam? Tak tahu saya. Jadi apa juga amin. Oh, yang penting dah amin je, yang kenang ke dia. Ya, Pak. Hanya yang berdoa azim, amin, puasa oleh Allah ni, Pak. Ya, Pak. Ini contoh, Pak. Ada imam di salah satu masjidnya di kawasan Banda Aceh besar ni. Jadi ketika itu kami mendengar imam itu baca doa begini. Memang beliau khusyuk sekali baca, tapi saya yakin beliau tidak tahu apa yang beliau baca. Apa bacaan beliau? Jadi beliau minta apa? Ya Allah, berikan kepada kami an-niqmata. Nikmah itu bala, Pak. Saya tahu beliau menginginkan ni'mah. Nikmah itu apa? Kenikmatan berikan kepada kami. Tapi beliau mengucapkan an-niqmata. Berikan kami bala ya Allah, nejo bala ya Allah. Makmum pi tak boleh ke? Amin. Amin. Kamu dengar rumah, kamu kaya sih. Akhirnya apa? Kami kasih tahu. Ini bukan nikmah tapi ni'mah, Pak. Urusan ron. Ya, Pak. Awailah hello dengan ron. Puya uruh-uruh ron ke. Akhirnya saya setiap beliau baca doa, kamu payah pelung, Pak. Pokok, yang kebetulan tu dalam detiknya apa ini, Pak? Kenapa makmum begitu banyak? Amin, Pak. Dengan malaikat umma balai lekai amin, Pak. Imu minta bala, Pak. Ya Allah, turunkan bala wa niqmah, Pak. Berikan niqmah. Berikan bala. Ijau lima makmum. Amin. Yang kapal dunggu tak lekai, Pak. Puan nak kebetulan tiga, Pak. Ya, Pak. Jadi maka saya ngomong ke teman saya, nyanyi baca doa Allah ni imu tak pelung aja ni. Kenapa? Sedang-sedang menjak sembahyang tunah nak jadi, Pak. Tak pelung aja di luar. Kenapa? Imam tu selalu baca doa wa niqmah, Pak. Kalau dah pegang ni tengok kaki, Pak. Ya. Maka jangan sampai seperti itu nanti. Kita doa, tapi hakikat doa kita tidak tahu. Paling enggak apa? Enggak usah muluk-muluk doanya, berdoa sejam. Masa pohonnya ada depu-depu dah baca. Paling enggak kita baca doa apa? 1 menit saja kita baca doa. 1 menit saja. Tapi kita tahu apa yang kita baca itu, Pak. Ya, kita tahu apa yang kita baca. Nabi Zakaria waktu minta anak, doanya simple sekali. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Itu saja. Kan simple hana terus minit. Tanya, ya Allah nejo anu ya Allah. Menyohana anu hana so tolong lu.
Lu Mekah ya Allah. Paling enggak nanu yang ke barang-barang lu ya Allah. Doa aku panjang Pak. Ya, Pak. Doa aku panjang. Lumayan kalau panjang dia pahami apa yang dia baca. Ini kalau tidak dia pahami bagaimana? Ya. Makanya wala sawabun, pahala pun ada. Wala manzilata indallah. Hana ibuhum li Allah. Siapa? Tipulan. Hai itu pun punya han Pak. Nak tahu apa-apa dia. Orang lain salat dia salat, tapi nak tahu dia hakikat salat. Siapa yang dihadapi nak tahu dia. Ya pergi-pergi saja Pak. Pakai surpa pakai Allahu Akbar Pak. Katanya ngso dengku. Oh muka dia agak semayang sih. Berdoa amin pun malih pun doa. Orang tahajud juga Allah Akbar. Orang ikli kalian ikli. Klik chip. Katanya bukan klik. Karena orangnya ikli maka long klik chip ya Pak. Ini karena nak tahu Pak. Ya nak tahu apa-apa. Ya sebagai penutup. Pada suatu hari saya menjadi ceramah di sebuah masjid. Imamnya itu imam muda Pak. Bacaannya bagus sekali. Ya Pak. Saya pas di belakang imam. Saya menikmati bacaannya. Kenapa? Karena dia cerita tentang surga, Pak. Dia tentang surga, dia bilang surga. Kita nikmati nikmat. Tetapi anehnya, ilikat lo na urung Tuhan, dia ikli yang Pak. Oh, ikli Pak. Habis salat saya panggil bapak itu. Bapak, kenapa menangis tadi waktu baca ayat? Saya terharu, terharu apanya? Bacaan tadi luar biasa, hebat sekali. Bapak tahu apa yang dibaca imam? Nggak tahu saya. Jadi kenapa menangis? Saya terharu sekali dengan bacaan dia. Indah sekali baca. Hai Pak, yang dibaca tadi tentang surga Pak. Oh surga? Ya lu lupa surga, anda lemah ya Pak. Rupanya surga. Makanya Bapak tidak tahu. Coba Bapak pahami dulu. Kalau Bapak pahami apa yang dibaca, nikmat sekali baca Quran itu Pak. Wah lu. Oh surga. Tengok ada apa-apa tentang surga. Nyo lu lupa ya, anda long kli. Paling enggak nyo tentang neraka anda long kli. Dia azab di belakangnya nyo long kli. Makanya pahami dulu Pak. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah nanti kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya mungkin tentang ini juga. Nanti kita lihat dulu ya, apakah kita lanjut atau tidak. InsyaAllah kita lanjutlah. Karena apa? Nanti ini ada fungsi raja untuk apa? Untuk apa kita raja? Untuk apa kita itu betul-betul meminta kepada Allah itu untuk apa? Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.